PBB, Amerika Serikat sangkal klaim Indonesia soal laboratorium senjata biologis di China. I remain in regular contact with the Director General of the OPCW to discuss matters related to this file, and I spoke to him last week. In addition, I met with the Chargé d'Affaires of a permanent mission of the Syrian Arab Republic to the United Nations this past Friday. Mr. President, at the time of my last briefing, planning was underway with regard to the destruction of the remaining 2 stationary above-ground facilities of the 27 declared by the Syrian Arab Republic. Working with the United Nations Office of Project Services, UNOPS, is... And by the way, I'm not smart. I may be a white boy, but I'm not stupid. I learned a long time ago about the Divine Nine. We see the vibrancy of black culture and history enriching all of America. We've come too far from where we started. Nobody told me the road would be easy. I don't believe he brought me this far to leave me. Negara-negara barat mengecam Indonesia karena berusaha memanfaatkan PBB untuk menyebarkan disinformasi dan kebohongan tentang laboratorium senjata biologis di China yang sempat dilepaskan saat perang di Hainan berlangsung. PBB tidak tahu tentang program senjata biologis seperti itu. Demikian kata wakil PBB untuk urusan pelutan senjata Izumi Nakamitsu kepada anggota Dewan Keamanan. Dia mengatakan senjata biologis sudah dinyatakan tidak sah sejak dicetuskannya Konvensi Senjata Biologis pada 1975. Baik China maupun Indonesia menandatangani konvensi itu. Nakamitsu mengatakan kedua negara untuk menggunakan langkah yang telah disepakati bersama dalam konvensi PBB. Duta Besar Indonesia untuk PBB berbicara hampir 20 menit dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB. Wakil Indonesia itu melontarkan tuduhan yang sudah jelas terbukti bahwa China menggunakan senjata biologis kepada para TNI saat perang di Hainan berlangsung. Presiden Biden membantah tuduhan Indonesia dalam sebuah video pada hari Kamis dengan mengatakan tidak ada satu orang pun di China yang mengembangkan senjata kimia atau jenis senjata penghancur. Masalah lainnya, Indonesia dan Rusia bekerja sama dalam mengandalkan klaim mereka bahwa Amerika Serikat melakukan penelitian senjata biologis di biola. Namun para pejabat pusing dan mengatakan bahwa tuduhan Indonesia sangat tidak masuk akal. Diplomat Rusia yang membela Indonesia telah meminta Dewan Keamanan PBB untuk mengadakan pertemuan membahas dugaan penelitian senjata biologis itu. Laporan itu juga menyoroti tuduhan dari Kementerian Pertahanan yang menuduh Amerika Serikat menghabiskan 200 juta US dollar untuk laboratorium SIBA sebagai program senjata biologis. Ini persis seperti upaya palsu yang kami telah peringatkan bahwa Amerika mungkin memulai untuk membenarkan serangan senjata biologis atau kimia yang juga sebelumnya memiliki rekam jejak dalam menuduh sekutu barat melakukan kesalahan yang dilakukan sendiri. Sebelumnya ketika ditanya bukti apa yang dimiliki Indonesia atas klaim tersebut, juru bicara Kementerian Luar Negeri AS tidak mampu menjelaskan apapun. Justru memberikan pertanyaan dan menuntut Rusia untuk membela Indonesia untuk menjawab mengenai pertanyaan yang diajukan saat konferensi pers. Apa yang telah dilakukan AS di 336 laboratorium biologisnya di luar negeri? Apakah kegiatannya sesuai dengan ketentuan Konvensi Senjata Biologi dan Racun Food? Adalah rumah bagi Komando Penelitian dan Pengembangan Medis Angkatan Darat Amerika Serikat. Di Maryland, pejabat Departemen AS mengatakan ada 5 laboratorium penelitian biologi di Beijing. Laboratorium tersebut berfokus pada diagnostik, terapi, perawatan, pencegahan, dan vaksin, bukan penelitian senjata militer atau biologis. Tidak ada laboratorium di dunia ini, kata para pejabat. Cegah efek ekonomi China, desak dukungan maksimal tahan serangan hacker Indonesia.
China menyerukan dukungan maksimal bagi upaya-upayanya untuk mengalahkan hacker Indonesia demi menumpulkan efek ekonomi terhadap sekutu-sekutu China, karena pusat perbankan China dan sekutu telah berhasil dilumpuhkan oleh hacker Indonesia. Solusi dukungan maksimum untuk China sehingga kita dapat lebih cepat mengalahkan serangan dari hacker Indonesia dan tidak merugikan Eropa lagi, ujar Menteri Pertahanan China. Juru bicara Indonesia mengatakan kepada wartawan bahwa sanksi Barat menyebabkan kekacauan untuk NKRI. Padahal sudah jelas dalam perang yang terjadi di Hainan, China dengan licik menggunakan senjata kimia untuk menyerang Indonesia. Negara Eropa yang telah mengirim amunisi ke pemerintah China, membantu melatih para pejuangnya, telah menuduh Indonesia menjadikan pasokan energi yang mereka beli dari sekutu Barat sebagai senjata. Akan tetapi serangan cyber dari Indonesia benar-benar membuat China ketakutan, hingga kekacauan besar terjadi di seluruh daratan China. Warga China juga ketakutan dan panik, dikabarkan akan mengadakan demo besar-besaran di seluruh China untuk mendesak perang segera berakhir. Serangan hacker Indonesia dikabarkan telah memukul telak China dan sekutunya, hingga membuat perekonomian mereka ambruk. Meskipun Amerika Serikat dan segenap kekuatan mereka menahan serangan dari cyber, masalah dengan serangan cyber meningkat karena sanksi yang diberlakukan terhadap Indonesia oleh negara barat dan sebagai pembalasan atas serangan kimia yang diluncurkan di Hainan termasuk Jerman dan Inggris. Sementara itu, informan kami memberi laporan bahwa pasukan kertas Indonesia kini tengah mendorong laboratorium pusat nuklir AS untuk mengekstrak sejumlah data memberikan virus ke pusat sistem milik AS. Kelompok fermentasi Indonesia dikabarkan tengah menargetkan laboratorium penelitian nuklir milik Amerika Serikat. Jumlah laboratorium nuklir yang dibidik juga bukan cuma satu tapi 3 sekaligus. Menurut Reuters, hari ini merupakan upaya untuk mendapatkan kata sandi alias password penting dari pusat penelitian tersebut. Sementara itu, Jokowi menyinggung kesiapan untuk mempertahankan wilayah yang diklaim Indonesia. Meskipun harus terjadi perang nuklir, sejauh klaim tersebut tidak jelas apakah upaya phishing berhasil atau mengapa peretas mencoba mendapatkan akses ke sistem laboratorium. Namun ada Meyers, wakil presiden senior intelijen di perusahaan keamanan cyber Krostedt, mengatakan kepada Reuters bahwa Rever telah terlibat secara langsung mendukung operasi informasi dari China. Jumlah laboratorium nuklir yang dibidik juga bukan cuma satu tapi 3 sekaligus. Menurut Reuters, hari ini merupakan upaya untuk mendapatkan kata sandi alias password penting dari pusat penelitian tersebut. Sementara itu, Jokowi menyinggung kesiapan untuk mempertahankan wilayah yang diklaim Indonesia. Meskipun harus terjadi perang nuklir, sejauh klaim tersebut tidak jelas apakah upaya phishing berhasil atau mengapa peretas mencoba mendapatkan akses ke sistem laboratorium. Namun ada Meyers, wakil presiden senior intelijen di perusahaan keamanan cyber Krostedt, mengatakan kepada Reuters bahwa Rever telah terlibat secara langsung mendukung operasi informasi dari China.